Halo pemirsa, Anda menyaksikan Jabanus Sepekan produksi TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah pemirsa, di Jabanus Sepekan kali ini ada beberapa informasi seputar pariwisata, budaya, geliat ekonomi warga, dan berbagai informasi lainnya dari Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan pemirsa, inilah Jabanus Sepekan selengkapnya. Nah pemirsa, di Jabanusra kali ini kami awali dari daerah istimewa Yogyakarta, di mana Desa Mangunan Kabupaten Bantul menjadi delegasi pertemuan pertama jejaring desa se-ASEAN. Kemudian di Lombok Timur ada sosialisasi dari Universitas Gadjah Mada mengenai upaya pencegahan pernikahan dini. Selain itu pemirsa, ada informasi mengenai kekompakan dari warga Nusa Tenggara Timur dalam menjaga tradisi budaya. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tuan rumah Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication Indonesia 2023 dan The First Asian Village Network Meeting. Pertemuan pejabat senior ASEAN itu digelar di Mangunan Bantul dan Tebing Breksi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada pertemuan tahunan pertama jejaring desa ASEAN, negara-negara anggota mengajukan usulan desa dari negaranya sendiri yang berkaitan dengan area kerjasama. Untuk Indonesia, mengajukan Desa Mangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Kembang Kuning di Nusa Tenggara Barat, dan Desa Sekapo di Jawa Timur menjadi lokus di bidang desa wisata. Selanjutnya Desa Cibiru Wetan di Jawa Barat, Desa Duda Timur di Bali, dan Desa Kubu di Kalimantan Barat menjadi fokus di bidang desa digital. Untuk One Village One Product, Indonesia mengusulkan Desa Muara Badak Ulu di Kalimantan Timur, Desa Namang di Bangka Belitung, dan Desa Blendung di Jawa Tengah. Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Sugito, mengatakan hal itu pada Welcome Dinner Back-to-Back Asian Collaboration on Localizing 2023 SDGs in the Village Level, First Asian Village Network, and Asian Rural Culture Expo in the Framework of Asian Identity di Mangunan, Delengo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya pertemuan ini menjadi momentum penting bagi desa-desa di Indonesia untuk membangun jejaring kuat dengan desa-desa di negara ASEAN. Kita berharap dapat saling bertukar informasi terkait pelaksanaan SDGs di tingkat nasional dan di tingkat desa di masing-masing negara. Diharapkan menghasilkan kerangka kerja dan action plan ASEAN Village Network serta melestarikan budaya ASEAN dan saling memperkenalkan budaya masing-masing dari desa di seluruh masyarakat anggota ASEAN. IDM Indeks Desa Membangun itu sudah 100% desanya itu desa mandiri. Maka Bantul dijadikan lokus ini agar para tamu dari berbagai negara ini bisa studi banding ya terhadap pengelolaan desa di Kabupaten Bantul. Terpilihnya Mangunan menjadi salah satu delegasi ASEAN Village Network ini tidak lepas dari peran masyarakat dalam mengembangkan pemerintah desa dan masyarakat Kodarwis mengembangkan desa wisata yang ada di wilayah Kalurahman. Melalui forum ini, negara-negara di ASEAN dapat belajar tentang kebijakan pembangunan desa di Indonesia. Hal itu karena Indonesia merupakan negara dengan kebijakan pembangunan desa terbaik di Asia, sehingga dapat menjadi tolok ukur dalam pembangunan desa. Demikian Margo Laras, TVRI Yogyakarta, melaporkan dari Bantul. Kabupaten Lombok Utara sebagai kabupaten dengan predikat kasus stunting tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi atensi para mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Para mahasiswa secara intens melakukan berbagai kegiatan pencegahan stunting pada program Kuliah Kerja Nyata atau KKN. Salah satunya menggelar sosialisasi pencegahan pernikahan dini kepada siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kayangan. Para siswa diberikan edukasi 3 aspek, yakni resiko pernikahan dini dari segi kesehatan, hukum, kekerasan seksual, dan pemenuhan gizi seimbang bagi remaja. Ketiga aspek ini saling terkait atau menjadi pemicu tingginya angka stunting di Kecamatan Kayangan.
Jadi untuk kegiatan di hari ini sendiri itu kami berlokasi di SMP 3 Kayangan. Itu ada 3 topik yang kami bawakan. Yang pertama terkait dengan peningkatan awareness atau kesadaran terkait dengan risiko pernikahan dini. Kemudian ada tentang hukum dari pernikahan dini itu sendiri seperti apa. Kemudian ada kekerasan seksual dan juga mengenai gizi seimbang untuk remaja, di mana ketiga topik tersebut itu saling berkaitan dan menjadi salah satu faktor dari penyebab stunting. Mungkin tidak berkorelasi secara langsung, tapi untuk pernikahan dini sendiri kita tahu bahwa pernikahan dini kan untuk usia di bawah umur dan anaknya ini belum cukup tahu mengenai ilmunya, pengetahuannya seperti apa. Kemudian dari gizi sendiri, ibu tuh juga tidak tahu bagaimana cara memenuhi gizi dari anak seperti itu. Kemudian dari tingkat pola asuh ibunya juga masih belum tahu seperti apa yang seharusnya begitu. Jadi memang mempengaruhi. Pesannya untuk terutama yang remaja yang umurnya masih di bawah umur, fokus untuk bersekolah, untuk pendidikannya dikuatkan, mengejar cita-cita yang tinggi, dan juga fokus dulu untuk membanggakan kedua orang tua. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 3 Kayangan merasa terbantu dengan edukasi yang diberikan para mahasiswa kepada anak didiknya. Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi demi meraih cita-cita dan kebanggaan orang tua. Dari keluarga besar SMP Negeri 3 Kayangan sangat bersyukur sekali kedatangan adik-adik mahasiswa KKN, ya khususnya yang dari UGM. Jadi ini harapan kami nanti anak-anak kami, siswa-siswa kami di sini bisa termotivasi, bisa ada keinginan untuk meneruskan pendidikan khususnya ke luar daerah, karena sementara ini masih banyak anak-anak kita yang belum berani untuk keluar dari wilayah untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi mudah-mudahan adik-adik kita bisa memberikan motivasi, bisa memberikan semangat mengenai pentingnya bagaimana melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena ini sangat penting untuk bekal mereka nanti di kemudian hari waktu mereka sudah dewasa. Angka stunting di 5 desa di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara sebanyak 21% atau 594 sasaran balita atau masih di atas standar nasional 14%. Ahmad Son Haji, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Usai 2 jam lebih menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan membahas penanganan stunting di DKI Jakarta di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS, sebanyak 789.107 balita di DKI Jakarta rawan gizi. Dari total itu, yang sudah ditimbang hasilnya sebanyak 36.000 balita di DKI tercatat mengalami masalah gizi. Namun demikian, Heru Budi mengklaim DKI Jakarta berhasil turunkan stunting hingga 20% per Juli 2023. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengungkapkan, pihaknya akan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk meluncurkan gerakan anak sehat. DKI Jakarta terpilih sebagai provinsi pertama dalam melakukan program tersebut. Lantaran, data dari DKI Jakarta sudah siap terlebih dahulu. Yang bermasalah gizi. Sesuai dengan data dari BPS, sebanyak 798.107 yang rawan gizi. Sasaran balita terinput di dalam sistem itu 457.000 dan balita yang sudah ditimbang itu 250.000. Pak Menteri tadi mengarahkan dari 798 itu semuanya harus ditimbang. Yang sekarang yang sudah tertimbang itu adalah 250.000. Balita di Jakarta yang bermasalah gizi adalah 30.000. Kira-kira itu tadi yang kami bahas. Kita akan meluncurkan gerakan anak sehat. Ini untuk 50 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang memang stuntingnya masih perlu perhatian khusus. Dan kita pilih mulainya di DKI Jakarta. Kenapa? Karena DKI Jakarta pemerintahnya sangat terbuka, sangat progresif, dan sangat ingin stuntingnya beres. Ada yang sangat ingin angkanya bagus gitu. Ini kalau Pak Gubernur kan, yang penting stuntingnya beres.
Karena kita butuh full disclosure dari data untuk bisa jawab. Nah, gimana tahapannya? Yang pertama adalah kita tadi tuju datanya dibikin transparan dan pengembangan dilakukan untuk seluruh balita. Kayak tadi ada 790-an, 785. Itu kan baru sekarang 250. Itu banyak sekali daerah yang belum nimbang semua. DKI Jakarta paling komit dan paling siap untuk bisa nimbang itu semua. Dari Jakarta Pusat, Rahmat Wijaya melaporkan. Akhir pekan kemarin, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan Kota Tangerang meraih predikat Kota Layak Anak pada kategori Nindya. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Jatmiko saat ditemui di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Jatmiko melihat ada beberapa peran dari berbagai sektor, seperti salah satunya sektor pendidikan, yang telah memiliki sekolah ramah anak, yang mana di dalamnya mampu memenuhi kebutuhan hak anak. Sektor pendidikan kita sudah diapresiasi, kita sudah punya beberapa sekolah ramah anak yang di Kota Tangerang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Dan kemarin kita mendampingi dari kementerian untuk melakukan verifikasi secara sampling. Ada 3 sekolah, saya lupa kemarin 3 sekolah itu verifikasi sekolah ramah anak, dan ternyata alhamdulillah kita juga diapresiasi sudah memadai. Sekolah ramah anak di Kota Tangerang juga mengajarkan anak untuk belajar sambil bermain. Guru-guru pun juga turut aktif dalam memberikan materi pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa selama di sekolah. Dari Kota Tangerang, Raymond Haryono melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jabanus Ras Pekan, produksi TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pemirsa, berbicara mengenai pariwisata di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, ada banyak sekali yang pariwisata yang mempesona. Salah satunya saya akan ajak Anda untuk ke Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Kampung Alien sebagai wisata sains. Selain itu, bagi Anda yang suka hawa-hawa dingin, saya akan ajak Anda untuk ke Malang, Jawa Timur untuk berkunjung ke Wana Wisata. Seperti apa? Berikut informasi selengkapnya. Hiruk pikuk suasana kota yang padat akan aktivitas siap orangnya seringkali membuat jenuh dan melelahkan. Sehingga banyak orang yang membutuhkan tempat dan ruang untuk sedikit melepaskan rasa penat dan berlibur. Malang terkenal akan beragam destinasi wisata, salah satunya adalah Bedengan, sebuah wana wisata dengan nuansa alam yang indah. Destinasi wisata tersebut memiliki jarak tempuh yang sangat dekat dengan pusat kota, kurang lebih 15 km, tepatnya berada di Dusun Selokerto, Desa Selorejo, Kecamatan Dau, dan masih di Kabupaten Malang. Suasana alam wisata Bedengan yang sangat sejuk, asri, dan penuh dengan pepohonan ini digemari oleh pengunjung yang datang. Selain itu, wana wisata ini memiliki banyak aktivitas yang seru untuk dilakukan para pengunjung. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga usia tua dapat menikmati beragam fasilitas yang ada. Salah satunya adalah camping ground, di mana pengunjung dapat menginap dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Hawanya itu sejuk ya, terus pemandangannya tuh bagus. Sepanjang jalan mau ke sini tuh kan banyak pohon-pohon jeruk, kita nanti kan pulangnya kan sekalian nanti wisata lagi petik jeruk juga. Di sini kan juga jarang ya main air gitu kan, di sini airnya kan seger, enak banget gitu loh. Satu perumahan ini semua. Sama ibu sama anak-anak. Bapak-bapak juga, iya sama anak-anaknya semua di sini. Kebetulan di sini kan murah meriah banget, sangat terjangkau sekali gitu loh. Puas sekali, apalagi dengan hawa cuacanya kayak gini ini kan enak banget kan buat refresh pikiran gitu loh. Dikala kita sudah capek kerja dengan segala aktivitas di sini kan udah enak banget lah pokoknya. Rekom banget kalau untuk keluarga gitu di sini bagus banget. Wisata ini tak pernah sepi pengunjung. Karena selain keindahan alamnya, tiket masuknya pun ramah di kantong. Dengan hanya Rp7.000 per orang, sedangkan untuk tarif camping per tenda sebesar Rp25.000 saja, pengunjung bisa menikmati keindahan alam yang masih sangat alami. Hai pemirsa TVRI, sekarang saya sudah berada di Bumi Perkemahan Bedengan.
Nah, selanjutnya saya dan teman-teman saya akan membangun tenda untuk bermalam di sini. Yuk, ikuti keseruan kita. Selain kalian bisa menginap di sini, kalian juga bisa menikmati aktivitas seru seperti memasak. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini saya akan memanggang daging, sosis, dan banyak lainnya. Kalian penasaran kan? Yuk, ikuti saya masak. Bagi pengunjung yang gemar mengabadikan momen saat berlibur, di sini pun telah disediakan berbagai spot foto yang sangat menarik dan unik tentunya. Para pengunjung dipastikan akan merasa sangat nyaman dan betah berlama-lama berada di sini. Karena warna wisata ini juga dilengkapi dengan permainan outbound seperti Flying Fox. Tentu saja, hal ini memberikan pengalaman berlibur yang mengesankan. Di bumi perkemahan Bedengan ini seringkali dijadikan tempat berlibur untuk melepas penat bersama teman maupun sanak saudara. Tempat yang sejuk dan asri membuat pengunjung betah berlama-lama di sini. Nah, seperti yang kalian lihat di sekitar saya, banyak sekali wisatawan yang berkunjung, apalagi di saat weekend seperti ini. Seperti inilah suasana kampung alien yang diresmikan di Dusun Pronosutan, Kelurahan Kembang, Kapanewon, Nanggulan, Kulon Progo. Tepat pada peringatan Indonesia UFO Day 21 Juli 2023 lalu. Digagas seorang warga bernama Venza Kris bersama sejumlah komunitas pegiat astronomi, kampung alien ini didirikan untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda dalam mempelajari alam semesta, khususnya dunia antariksa. Sebuah patung menyerupai alien setinggi 6 meter turut didirikan di kampung alien ini. Selain sebagai maskot, patung berbahan besi baja ini juga diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk mau berkunjung ke kampung alien. Adanya wisata sawah dan pegunungan jadi membuat semakin otomatis semakin ramai ya di Kelurahan Kembang. Harapan kami jadi bisa memberdayakan masyarakat yang di sekitar kampung alien yaitu Pronosutan dan sekitarnya. Saya menyambut positif karena ini bisa menjadi momentum bagi generasi yang lebih muda untuk lebih belajar sains. Ini seperti itu. Karena tanpa sebuah dorongan, tanpa momentum, ini tidak akan ada sebuah kesempatan untuk generasi yang lebih muda ini untuk lebih menyukai sains. Diisi dengan workshop serta pameran lukisan, kampung alien ini diharapkan dapat menjadi lokasi pengamatan benda antariksa sekaligus laboratorium alam bagi masyarakat untuk belajar lebih peka dan mengenal berbagai fenomena alam di lingkungan sekitar. Selain sangat cocok dijadikan lokasi pengamatan benda langit, dipilihnya Dusun Pronosutan sebagai kampung alien sendiri tak lepas karena banyaknya laporan penampakan fenomena alam yang anomali atau tak biasa yang sering dikaitkan dengan UFO atau alien di tempat ini. Demikian Jatmiko Hadi, TVRI Yogyakarta, melaporkan. Di lahan seluas 2 hektar, pemerintah Kabupaten Ngada membangun 10 kolam pemancingan ikan air tawar yang diisi dengan ribuan ikan air tawar jenis ikan mas, nila, dan lele. Bibit-bibit ikan ini sudah dipelihara sejak beberapa bulan lalu, hingga besar dan layak panen. Bertepatan dengan masa panen, pemerintah Kabupaten Ngada resmi membuka kolam pemancingan ini untuk masyarakat umum. Hari pertama launching pemancingan ikan air tawar di Dusun Bejo, Desa Ube Dolumolo, Kecamatan Bajawa, langsung ramai dikunjungi masyarakat yang ingin merasakan sensasi memancing ikan di kolam milik Dinas Peternakan Kabupaten Ngada. Dengan jumlah ikan sebanyak 12.000 ekor lebih dari berbagai jenis ikan air tawar, para pemancing
dimanjakan dengan sambaran ikan yang tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa memperoleh hasil pancingan, baik dari jenis ikan nila, lele, maupun ikan mas. Lokasi pemancingan ikan air tawar sangat mudah diakses dari Kota Bajawa dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun 4, serta memiliki pemandangan alam yang indah dan hijau, sangat baik untuk dijadikan sebagai tempat rekreasi dan sejenak melepas lelah dari aktivitas pekerjaan. Bupati Ngada Andreas Paru mengatakan, sudah saatnya masyarakat di Kabupaten Ngada khususnya Kota Bajawa memiliki destinasi wisata air yang menyediakan lokasi pemancingan, serta hiburan bagi orang dewasa maupun anak-anak untuk bisa santai dan menyegarkan kembali diri dari aktivitas keseharian yang terkadang menimbulkan rasa jenuh serta bosan. Dan ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Ngada yang pertama untuk menyiapkan tempat hiburan ya, bagi komunitas pemancing. Juga di sini akan dikembangkan tempat-tempat atau kegiatan-kegiatan untuk permainan anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah daerah juga sedang berupaya untuk bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kegiatan ikan air tawar. Nah, salah satunya adalah dengan kolam pemancingan yang hari ini sudah di-launching, sudah dibuka untuk umum. Pemerintah daerah sangat berharap agar wisata pemancingan ikan air tawar ini bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian Pemda Ngada, khususnya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein dari ikan. Sekretaris Fasi NTB Roy Rahmato bersyukur atas terpilihnya Sky Launching Paragliding Lombok sebagai lokasi kejuaraan dunia para layang atau PGAWC. Menurutnya kejuaraan dunia ini menjadi momentum mengenalkan keindahan Pulau Lombok dari udara. Sebelumnya di lokasi ini juga digelar kejuaraan nasional para layang yang diikuti atlet-atlet dari sejumlah daerah di Indonesia. Karena itu ia optimis kejuaraan dunia para layang ini akan semakin meneguhkan Nusa Tenggara Barat sebagai wilayah sport tourism, baik skala nasional maupun internasional. Lokasi strategis Sky Launching Lombok Tengah menjadi daya tarik bagi wisatawan pecinta para layang untuk dapat melihat keindahan pemandangan laut dan bukit dari udara. Roy mengatakan ajang PGAWC yang berlangsung pada 27 hingga 30 Juli 2023 akan diikuti sebanyak 80 peserta dari 18 negara. Karena itu ia berharap semua pihak mendukung dan mensukseskan kejuaraan ini, mengingat event ini juga menjadi sarana promosi wisata Nusa Tenggara Barat. Roy Rahmato menambahkan selain menyaksikan aksi pilot-pilot jagoan di kejuaraan dunia para layang, nantinya penonton juga difasilitasi untuk ikut terbang dengan pendampingan khusus. Sahrul, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Hey, apa kabar Sobat Healing? Libur-libur, bingung mau kemana? Sini, Mas kasih tahu. Kali ini, tim mau kemana kita bakal bikin akhir pekan kamu jadi asik sambil naik VW Klasik. Nah, ini dia, lokasinya ada di Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Kamu nggak usah pusing-pusing buat cari lokasinya. Langsung aja cari media sosialnya Omah Cantrik. Atau kamu bisa langsung buka Maps, lalu ketik Omah Cantrik. Di Omah Cantrik ini, kamu bisa booking VW lewat narahubung yang tertera di media sosial Omah Cantrik. Kayak Mas ini nih, jadi pas nyampe di sini langsung piknik asik, naik VW Klasik. Saatnya kita menikmati view menoreh yang ciamik. Pokoknya paling mantap ke Kulon Progo, ke Omah Cantrik. Kita bisa lihat view menoreh. Tuh, panjang kali kan. Ada banyak sawah. Dan tentunya naik VW. Wah, udara segar begitu terasa pas kita ngelewatin jalanan pinggir sawah. Bahkan hamparan sawah dan hijaunya perbukitan menoreh manjain mata banget. Asli di Kulon Progo kita bisa lihat kanan sawah, kiri sawah,
belakangnya Bukit Menoreh. Nikmat mana yang kamu dustakan? Batal. Gimana nggak manjain mata coba? Lawang sejauh mata memandang, kita disuguhin asrinya suasana desa. Eits, tenang aja. Kita juga diajak berhenti di beberapa titik lokasi yang view-nya cakep banget buat selfie-selfie atau foto-foto. Naik mobil VW ini ada banyak pilihan. Ada durasinya yang 30 menit, ada yang 45 menit, ada juga yang 90 menit. Harga paketan VW Susur Desa ini mulai 250.000 aja. Udah healing, ditambah dapat makan. Mantap bukan? Wes, hari libur gak usah bingung. Langsung aja wisata ke Kabupaten Kulon Progo. Husein Joyonegoro dan Ucu Andritama melaporkan. Nah, pemirsa, di segmen sebelumnya saya sudah ajak Anda untuk berwisata. Agenda selanjutnya yakni mencari oleh-oleh atau buah tangan. Nah, di Jawa Barat ada kerajinan yakni dari keramik berbahan dasar tanah liat dan juga kerajinan bernuansa Jepang. Selain itu pemirsa, di Bali ada usaha mengenai budidaya tanaman tanduk rusa. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Masyarakat Pleret khususnya Desa Anjun, Kabupaten Purwakarta masih setia bergelut dengan tanah liat. Aneka produk mulai dari batu bata, genteng, poster, gerabah hingga keramik hias sangat tergantung dari bahan baku tanah liat di sini. Salah satu truk pembawa bongkahan tanah liat ke Desa Cibuku Girang masih di Kecamatan Pleret. Inilah usaha keluarga Imit Wahyudi dengan dibantu istrinya Teti Taryuni serta 6 orang pekerja. Mereka mengais rezeki dengan membuat lumpur tanah liat untuk bahan baku keramik. Mata pencaharian ini digelutinya sejak 8 tahun lalu, namun permodalan yang terbatas menjadi kendala untuk mengembangkan usaha. Per hari maksimal hanya 1 ton tanah liat dapat diolah dengan harga jual Rp110.000. Tanah liat dengan kualitas tertentu dibuat menjadi genteng dan roster. Tetapi banyak industri genteng yang beralih ke roster. Alasannya selain pangsa pasar masih luas, kini semakin sulit saja mencari tenaga kerja perempuan. Usaha Haji Kandi ini di Desa Payomanan, Pleret, Kabupaten Purwakarta, mempekerjakan 12 pekerja laki-laki. Setelah pencetakan batangan-batangan roster mentah dan penganginan hingga kering, dilakukan pembakaran seminggu 2 kali dengan kapasitas 8.000 roster. Dibandingkan genteng, penghasilan dari produk roster lebih menguntungkan. Pemasaran roster ini yang terbanyak dikirim ke Sumatera. Produk keramik masih menjadi primadona usaha di Pleret, Purwakarta. Di Desa Anjun ini, kini terdapat 286 usaha keramik. Sekitar 200 pengusaha lain bergerak dalam pembuatan bahan bangunan, yaitu batu bata, genteng, dan roster. Seorang pengusaha keramik, Moh Taufik di Desa Anjun, Kecamatan Pleret, telah 19 tahun menggeluti aneka bentuk teknik dan pemasaran keramik untuk mampu bertahan. Dengan terus mengembangkan teknik produksi, Moh Taufik kini memiliki 15 orang pekerja, termasuk istrinya sendiri yang menangani pengecatan. Moh Taufik pernah mengekspor produknya ke Eropa dan Timur Tengah, namun prospeknya tidak sebagus pemasaran di dalam negeri.
Rasanya tidak salah jika sebagian masyarakat menjuluki Kota Bandung sebagai kota yang syarat dengan kreativitas. Beberapa hasil kreativitas warga Bandung dalam bentuk kerajinan dan pernak-pernik dapat kita jumpai di berbagai tempat. Biasanya kreativitas yang diwujudkan warga Bandung ini berawal dari kebutuhan akan aktualisasi diri dan kepedulian akan lingkungan sekitarnya. Ini pula lah yang ditunjukkan 3 wanita muda, Anggi dan kedua temannya dalam berkreasi. Dari hanya sekedar hobi menggambar kartun, mereka kini bisa meraup uang jutaan rupiah. Goresan gambar kartun, yang sebagian adalah jenis kartun Jepang, mereka wujudkan dalam bentuk pernak-pernik Jepang. Jepang memang telah menjadikan sebuah inspirasi untuk kreasi pernak-pernik. Dengan mengambil kata purezento yang dalam bahasa Jepang berarti kado, sejak tahun 2002, 3 wanita muda ini turut meramaikan dunia usaha kreatif di Kota Bandung. Kita mutusin ya udah dari berapa kali bazar Jepang bagus tuh omsetnya, ya udah kita aja istiqomah lah gitu ngambil segmennya produk Jepang. Bahkan ada yang misalnya dia dari abis dari Jepang cari oleh-oleh karena di Jepang mahal jadi dia beli produk kita. Pernak-pernik Jepang ini tidak saja diminati warga Indonesia, tetapi sebagian warga Jepang yang ada di Bandung pun senang akan produk purezento. Di Jepang, pernak-pernik seperti ini harganya cukup mahal. Karena itu tidak jarang orang yang akan bepergian ke Jepang lebih dahulu membeli pernak-pernik ini untuk dijadikan oleh-oleh. Tanaman hias tidak hanya digeluti orang dewasa, kalangan anak muda pun kini banyak yang menyukai tanaman hias, salah satunya tanaman platycerium atau yang juga dikenal sebagai tanaman paku tanduk rusa. Hadir dalam kontes tanaman hias, aneka rupa platycerium sangat menarik perhatian pengunjung Sunderville Festival di Denpasar. Sejumlah pengunjung mengaku sangat tertarik bisa mengetahui jenis keanekaragaman platycerium dari berbagai belahan negara dengan ukuran dan bentuknya yang unik. Melalui kontes tanaman hias ini, diharapkan semakin banyak kalangan yang gemar membudidayakan tanaman platycerium yang kini mulai langka, sehingga memiliki nilai ekonomis yang dapat menguntungkan penggemarnya. Bangga lah, kayak yang ini lokal, sumber lokal tuh dipajang seperti itu, kan bagus, ya, menambah wawasan untuk anak muda zaman sekarang. Saya dulunya memang landscape arsitek, jadi saya senang sekali menambahkan platycerium di pohon-pohon besar gitu. Jadi memberi balance dan juga dia menyerap unsur hara yang lain gitu. Harapan adanya pameran ini ya banyak peminatnya lah, ya, dan barangnya harganya semakin naik. Selain dipamerkan, kontes tanaman platycerium ini juga dipasarkan dengan harga mulai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah untuk indukan platycerium sesuai bentuk dan ukurannya. Permintaan datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk bibit dan anakan platycerium saja bisa terjual berkisar 250.000 sampai dengan 3 juta rupiah. Indra Wijaya melaporkan. Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Berbagai strategi telah dilaksanakan seperti intensifikasi guna meningkatkan produktivitas lahan. Selain itu, sumber daya manusia petani yang rata-rata sudah berusia tua juga menjadi perhatian tersendiri untuk menjaga keberlanjutan pertanian di Jawa Tengah. Berdasarkan data, petani di Jawa Tengah hampir 65% berusia di atas 50 tahun. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan berbagai upaya meningkatkan kualitas SDM pertanian dengan menumbuhkan petani swadaya, melakukan regenerasi petani dengan mengadakan pelatihan kepada generasi muda tentang dunia pertanian secara e-commerce sejak tahun 2017. Anak muda atau para petani milenial terus didorong untuk berperan di dunia pertanian.
Mereka juga dikenalkan dengan teknologi pertanian yang semakin modern. Petani milenial, petani muda itu sangat luar biasa. Karena apa? Satu, mereka masih energik, masih muda, energinya luar biasa, dan biasanya agresif. Ini yang harus kita kelola baik-baik. Agresif, terarah untuk membangun diri dia. Di dalam sektor pertanian kita bangkitkan energi mereka untuk membangun pertanian dan membawa ketahanan pangan ini bisa kita hadapi. Dan insya Allah Jawa Tengah siap untuk itu. Saat ini di Jawa Tengah telah tumbuh petani milenial yang menggeluti dunia pertanian. Seperti yang tampil pada acara Soropadan Agro Festival 2023 di Soropadan Agro Center. Mereka telah siap mendukung ketahanan pangan, bahkan beberapa komoditas telah mampu ekspor ke mancanegara sebagai bukti kemampuan mereka. Petani milenial yang merupakan generasi berikutnya, kita ajak bersama-sama karena kaitannya dengan kedaulatan pangan nasional dan ketahanan pangan kita, sehingga kita bergerak bersama dari Jawa Tengah supaya menjadi lumbung pangan dunia di tahun 2045, dimulai dengan generasi milenial sekarang. Harapannya nanti memang benar-benar terjadi dengan adanya mekanisasi dan smart farming yang kita jalankan sekarang ini, semua teman-teman akan menjadi tertarik dan akan ikut membudidayakan pertanian dengan mekanisasi yang sekarang. Dunia pertanian yang selama ini dianggap kotor dan tidak menjanjikan secara ekonomi, kini semakin dilirik oleh para pemuda. Mereka memanfaatkan teknologi terkini dan melakukan inovasi sehingga dunia pertanian menjadi lebih menarik. Komoditas kopi juga semakin diminati oleh kaum muda di berbagai daerah di Jawa Tengah, dengan ciri khas masing-masing. Untuk semakin menggaungkan dunia pertanian di kalangan milenial, maka juga telah dipilih para ambasador yang bertugas menggaungkan pertanian di kalangan anak muda. Pemuda-pemuda yang notabene itu di petani kadang tidak ingin mau menjadi petani. Jadi kita tetap mau meresonasi mereka agar dapat berkecimpung di dunia pertanian, yang mana dunia pertanian itu di Young Ambassador adalah dari hulu sampai hilir itu semua dapat. Dari misalnya hulu dia mau dari perawatan dan pemasaran itulah yang akan dijadikan resonansi sebagai Young Ambassador itu sendiri. Sedangkan untuk pemasaran komoditas pertanian yang biasanya menjadi kendala, para petani milenial juga telah bergabung dalam koperasi. Melalui koperasi, maka produk pertanian yang dihasilkan akan terjamin pemasarannya. Nah, saya ingin membina ini untuk menjadi entrepreneur pertanian. Caranya bagaimana kita itu agar anak muda ini itu fokus dalam usahanya, sehingga pemuda ini sesuai fashionnya dia mau milih yang mana gitu. Nah, sisi lain kita koperasi perannya adalah pemasaran gitu. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan launching produk petani kita dari Jepara dan Pati ke pasar komoditi nasional dan Aspindo. Kiprah para petani milenial dengan menggunakan teknologi pertanian modern diharapkan menjadi tumpuan majunya pertanian di Jawa Tengah. Berbagai komoditas pertanian, baik tanaman pangan maupun hortikultura, yang berkualitas di tangan para petani milenial menjadi produk andalan Jawa Tengah. Isma, Priska, dan Bagas, TVRI, Jawa Tengah. Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat usaha ekonomi produktif bersama, kelompok wanita tani Manunggal Padukuhan Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengadakan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemandirian anggotanya, salah satunya dengan memberikan pelatihan pembuatan produk kuliner berbahan baku aloe vera atau lidah buaya. Dengan menghadirkan trainer wirausaha dari Oma Workshop Mae Eti, para ibu ini mendapatkan pelatihan cara mengolah lidah buaya sehingga menghasilkan produk olahannya yang bernilai ekonomis seperti kerupuk aloe vera instan, dan es serut aloe vera secang. Trainer usaha yang telah meriset 300 olahan aloe vera ini mengatakan, aloe vera memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai olahan, tidak hanya dalam kuliner namun juga di bidang kecantikan. Keunggulan lainnya adalah budidaya tanaman aloe vera cukup mudah dan dapat memanfaatkan lahan pekarangan. Dengan sentuhan tepat, lidah buaya dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat,
membuka lapangan pekerjaan baru, dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga. Manfaatnya ibu-ibu dapat ilmu ya tentang gimana cara budidaya aloe vera yang benar, dan juga aloe vera itu selain untuk olahan juga bisa untuk kosmetik dan obat. Ya, tujuannya untuk ibu-ibu supaya meningkat ekonominya, yaitu dengan adanya usaha produktif di Desa Mudal Sariharjo, Ngaglik Sleman ini. Sangat manfaat sekali, kami ibu-ibu bisa memanfaatkan lahan pekarangan dalam budidaya aloe vera atau lidah buaya, dan juga pengolahannya sehingga menjadi makanan yang bisa ada nilai jualnya. Pelatihan didukung dana pokok pikiran anggota Dewan Kabupaten Sleman ini bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian anggota KWT, sehingga para anggota KWT dapat menciptakan usaha produktif dalam lingkup rumah tangga yang dapat menambah penghasilan keluarga. KWT Mudal, sehat, cerdas, ceria. Demikian Norman Novika dan Doni Rahmat, TVRI Yogyakarta melaporkan. Nah, pemirsa, setelah kita berwisata atau jalan-jalan kemudian cari oleh-oleh atau buah tangan, alangkah baiknya kita kulineran karena perut semakin keroncongan. Nah, ini di Jawa Timur ada satu kuliner unik, yakni pizza berbahan dasar jagung. Kemudian di Bali ada satu kuliner tradisional yang memiliki ciri khas dari cita rasanya, yakni ledok. Seperti apa kelezatnya? Berikut informasinya untuk Anda. Kue pizza jagung mungkin jarang kita temui di pedagang atau tempat penjualan pizza lainnya. Namun pizza jagung manis kini laris manis dijual di Jombang dan diproduksi oleh seorang ibu rumah tangga bernama Ririn Fazriyatin Kusuma Wardani. Tempat produksi pizza jagung ada di Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Jombang. Usaha milik Ririn ini sudah berjalan sejak tahun 2019 lalu. Berawal dari sepinya penjualan pizza saat itu, sehingga ia berinisiatif untuk memproduksi pizza namun dengan bahan yang berbeda, yakni jagung manis, tepung, mayonaise, dan saus. Selain jagung manis, pizza buatan Ririn juga memiliki varian topping lainnya, seperti coklat, keju, Oreo, stroberi, dan lainnya. Meskipun seorang diri, ibu dua anak ini mampu memproduksi 30 hingga 40 kue pizza jagung dalam sehari. Siapa sangka, istri dari Rofik Wahyudi ini mampu meraup keuntungan 10 hingga 13 juta rupiah per bulan. Bahkan saat ini sudah memiliki 3 cabang yang tersebar di beberapa outlet sekitar kota Jombang. Salah satunya di Jalan Patimura. Saya usaha produksi pizza ini mulai dari tahun 2019 awal ya. Itu awalnya ya cuma online aja, jalan 1 tahun baru kami berani buka stand-stand di daerah-daerah. Nah, alasan yang lain saya berinisiatif untuk membuat pizza dari bahan dasar yang berbeda dengan pizza yang lain seperti bahan dasar jagung manis. Beli cobaan pizza. Kenapa, Pak? Soalnya di sini bisa langganan dan rasanya juga enak dan mantap. Yang membuat beda pizza dari sini seperti apa sih, Pak? Ada dagingnya, terus ukurannya juga lebih besar. Soal harga gimana, Pak? Terjangkau. Nah,
Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi kue pizza unik berbahan dasar jagung buatan Ririn ini, tak usah khawatir merogoh kocek terlalu dalam. Sebab setiap porsi dibanderol seharga Rp15.000 dengan topping rasa sesuai selera. Nusa Penida memiliki berbagai jenis makanan khas tempo dulu. Salah satu di antaranya adalah masakan ledok. Ledok terbuat dari jagung ketela pohon dan sayur-sayuran seperti kayu manis, kelor, dan bayam. Untuk menambah cita rasa, warga Nusa Penida biasanya ditambahkan irisan ikan tongkol dan kacang goreng. Di tengah perkembangan zaman saat ini, selain jagung, pembuatan ledok juga ditambahkan dengan beras. Agar menambah cita rasa yang sangat khas saat menikmati ledok, warga Nusa Penida biasanya dipadukan dengan loloh cemcem atau loloh daun jarak. Ledok tidak hanya disukai warga Nusa Penida, namun kini juga disukai warga Klungkung Daratan. Salah seorang pedagang ledok, Nyoman Desi Novianti, mengatakan ledok terbuat dari bahan alami sehingga disukai warga. Toppingnya ini bumbunya bumbu genep gitu ya. Ya. Terus ini saya pakai topping isi ayam, telur, ada ikan teri, ini sambalnya, bawang goreng sama kacang kedelai. Sayurnya pakai apa, Bu? Pakai daun kayu manis. Gampang buatnya, beras sama sayur. Sayur kayu manis. Kayu manis ya, Iya, kayu manis. manis. Kalau biar lebih enak, isi telur, isi ikan. Ini komplit loh. Ini pangan yang sangat murah. Jadi itu pagi-pagi bagus sekali ini. Ini makan saya dari kecil seperti ini loh. Tapi bukan pakai beras ya. Pakai jagung. Dulunya. Aslinya? Kalau di kampung pakai jagung. Jagung Pak ya. Jagung. Ledok, makanan khas Nusa Penida dengan bahan alami, diyakini mengandung kalori, protein, lemak hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, dan berbagai vitamin lainnya. Iketut Kusetiawan melaporkan. Mau kemana kita? Edisi Kulineran Jumbo di Kabupaten Bantul. Hey sobat, mau kemana kita? Kali ini kita akan kulineran jumbo asal Kabupaten Bantul. Kuliner ini viral di media sosial. Tidak hanya porsinya yang besar, akan tetapi harganya juga ramah di kantong. Hayo, siapa yang nggak tahu sama kuliner satu ini? Ini dia mie ayam balungan Mbah Muji. Pada dasarnya mie ayam balungan Mbah Muji ini tidak jauh beda dengan mie-mie yang lainnya. Mie Mbah Muji ini bertekstur kenyal, kuah kental kecoklatannya bercita rasa manis gurih, tapi yang membedakan adalah toppingnya. Iya, toppingnya segunung. Dulu awalnya itu karena cuman ini sih Pak, awalnya itu karena dulu kan UKM ya, terus waktu COVID itu kan sempat berhenti, terus kali profesi Paknya ini. Kebanyakan kalau mie ayam itu biasanya memang mie ayam biasa gitu ya. Terus kita punya inspirasi kalau mungkin kalau yang belum ada itu mie ayam balungan. Mie ayam balungan Mbah Muji ini menjual dua menu utama, yakni mie ayam balungan dan mie ayam dengan ekstra topping ayam. Kalau Mas, pesennya mie ayam ekstra topping balungan ayam. Kalau ngomongin soal porsi, emang banyak banget. Ngomongin soal harga, nggak bikin kantong menjerit. Pokoknya nggak nyampe Rp20.000, kamu sudah kenyang sepuasnya ditambah minumnya. Ini buat anak rantau atau anak kosan, cocok banget dan wajib nyobain mie ayam balungan Mbah Muji ini. Soal rasa, kira-kira apa kata pelanggan ya? Rasanya gimana? Mantap. Mantapnya gimana? Bumbunya terasa. Terus?
Soalnya lezat. Untuk lokasinya ada di Klodran, Palbapang, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Husein Joyonegoro, Ucu Andritama, TVRI Yogyakarta melaporkan. Pemirsa, tak terasa 60 menit sudah saya menemani Anda di Jaban Nusra Sepekan, persembahan TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya saya Husein Joyonegoro pamit undur diri. Salam Jaban Nusra, salam Indonesia, sampai jumpa.